Bagaimana pandangan Bapak tentang pembahasan edit TV dan Pak Bom tentang rencana pembunuhan Yesus? Keduanya beda paham dan ada hamba Tuhan yang menjawab video edit TV dan Pak Bom. Kalau kedua pandangan itu digabungkan saja. Saudara yang tidak tahu main TikTok mungkin tidak tahu beritanya ya. Edit TV ini seorang Kristen yang tinggal di Amerika. Dan karena itu dia bebas untuk membahas Islam tanpa bisa dijangkau oleh hukum. Karena dia tinggal di luar negeri, jadi hukum Indonesia tidak berlaku di sana. Mereka tidak bisa tangkap dia. Jadi dia bebas debat dengan Muslim dan menghancurkan argumentasi yang Muslim. Dia belajar Al-Quran menurut pengakuan dia 13 tahun. eh Dia juga bisa bahasa Arab sekalipun mungkin tidak terlalu fasih ya, karena ada satu ustadz yang lain yang mengatakan saya tanyai begini-begini dia tidak tahu. Berarti dia belajar itu dari terjemahannya. Ya belajar dari terjemahannya atau tidak dari terjemahannya peduli amat. Tapi ingat ya, orang Islam itu tidak mengakui terjemahan itu sebagai Al-Quran. Yang diakui sebagai Al-Quran itu adalah yang bahasa Arabnya. Terjemahan itu tidak dianggap sebagai Al-Qurannya. Eh, jadi mungkin itu yang dimaksudkan oleh Ustadz itu ya, sehingga dia mengatakan dia belajar dari terjemahannya, bukan Al-Qurannya. Ya. Lalu Edis TV ini karena dia bebas menghujat, dia tidak mau debat dengan Kristen ya. Dia hanya debat dengan Muslim. Jadi dan memang orangnya pintar debat dan em, dia itu dihujat bagaimanapun dia tidak marah. Dia membuat mereka yang marah gitu loh. Sampai ada orang ngamuk sampai datang ke sini kalau berani apa segala macam, pokoknya dia ancam segala macam. Dia ketawa saja. Mau apa mereka gitu loh. Mau mencari dia di mana, mau cari dia di Amerika, mau tangkap dia di sana. Ya, nggak mungkin kan. Jadi dia bebas menghujat ya. Tapi Edis TV ini tidak tahu barusan ini dalam suatu debat dengan satu ustadz yang namanya Yusuf PI, dia memberikan em, suatu komentar bahwa penyaliban Kristus itu adalah rencana atau keinginan dari iblis. Dan dia berkata bahwa orang yang percaya bahwa Bapak yang merencanakan penyaliban itu, orang Kristen yang percaya bahwa Bapak yang merencanakan penyaliban itu adalah orang yang gini. Ya, jadi dia taruh jarinya itu di keningnya dan di kesempatan yang lain dia mengatakan orang itu tidak waras. Jadi bukan saja dia mengatakan bahwa iblis yang merencanakan atau menginginkan penyaliban Kristus, tapi dia menambahkan bahwa orang Kristen yang percaya bahwa Bapak yang merencanakan penyaliban Kristus itu sebagai orang yang tidak waras. Nah, itu menimbulkan itu perdebatan rame luar biasa di seadanya komal-komal Kristen maupun Islam itu diperdebatkan nggak karu-karuan. Ya, eh, yang jadi sekarang jadi masalah, kalau saudara mau lihat, Daging Gadas itu sudah memberikan tanggapan, Isra sudah memberikan tanggapan, tapi tanggapan Isra itu sangat singkat dan saya sendiri tidak terlalu setuju dengan pandangan dia. Lalu saya kira MBM juga memberikan tanggapan, hanya saya yang belum memberikan tanggapan dan saya ini mau membicarakan ini supaya nanti yang dipotong nanti supaya dimasukkan di dalam YouTube secara tersendiri sebagai tanggapan saya ya. Jadi saudara,
saya tidak bisa menerima bahwa iblis merencanakan penyaliban. Iblis itu adalah makhluk ciptaannya. Sekalipun diciptakan mulanya bukan pakai iblis, pakai malaikat, tapi lalu jatuh dan menjadi iblis, tapi dia tetap makhluk ciptaan. Bagaimana mungkin dia bisa merencanakan penyaliban? Dia bukan orang yang maha tahu. Ya, kalau merencanakan itu mesti direncanakan sejak minus tak terhingga. Pada minus tak terhingga, iblisnya itu belum ada. Jadi bagaimana dia merencanakan penyaliban Kristus itu tidak memungkinkan. Kalau dikatakan dia menginginkan penyaliban Kristus itu masih bisa diterima. Ya, tapi kalau dia merencanakan penyaliban Kristus itu sama sekali tidak bisa diterima. Tapi anak kalimat yang kedua ini yang kurang ajar ya, dan yang membuat daging gadas pun marah gitu ya. Jadi kan dia mengatakan bahwa orang Kristen yang percaya bahwa Bapak yang merencanakan penyaliban Kristus itu sebagai orang yang tidak waras, itu membuat marah banyak orang ya. Dan nah kalau saya sih tidak terlalu peduli ya, yang nanti dilihat saja yang waras siapa, yang tidak waras siapa. Dan terus terang saja, saya tidak terlalu yakin bahwa Edis TV ini adalah orang Kristen ya. Em, Ya inilah banyaknya pendebat-pendebat Kristen yang berdebat dengan Muslim. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar hadis, mereka menguasai semuanya. Tapi Alkitabnya sendiri justru tidak dipelajari sampai muncul ajaran goblok model semacam demikian. Ya, dan itu sesuatu yang sangat tidak boleh ditiru. Kita boleh belajar Islamologi, tapi paling banyak 30% dari waktu kita belajar Islamologi dan 70% belajar Alkitab. Ya, rumus ini memang tidak ada dalam Alkitab, tapi berdasarkan pertimbangan saya, belajar Islamologi lebih daripada belajar Alkitab, itu bagi saya suatu kegilaan. Kita harus belajar Alkitab kita sendiri untuk menguasainya, dan itu seumur hidup pun tidak bakal selesai. Apalagi kalau dikurangi 30% untuk belajar tentang Al-Quran dan hadis. Karena itu mak saya nggak pernah banyak Al-Quran terjemahan Inggris ada, terjemahan Indonesia ada dipakai. Saya baca saja tidak, saya beli sampai saya pikir buat apa saya beli ini? Tidak saya gunakan. Ngapain saya belajar Al-Quran? Saya tidak percaya Al-Quran. Dan itu tidak akan menjadi berkat bagi saya. Dan kalaupun saya belajar Al-Quran, nanti saya ini orang vokal. Nanti ngomong jadi penistaan agama dan sebagainya. Celaka, tambah celaka. Jangan ngomong dulu ya, kalau saya sedang ngomong ya. Jangan ketik dulu. Saya bicarakan bukan Isra, saya bicara di TV kok kamu tuh ngawur aja. Jadi itu membuat perdebatan yang ramai sekali dan saya diskusi dengan satu pendeta yang namanya Bom Bom. Dia tinggal di Papua dan dia juga sama sekali tidak setuju dengan Edis TV. Memang sebetulnya tidak ada yang setuju sebetulnya dengan Edis TV sebetulnya ya. Apalagi kalau dikatakan kalau Bapak yang merencanakan penyalipan itu adalah orang yang tidak waras, itu kurang ajar bukan main sebetulnya. Em, Kalau saya lihat di dalam khotbahnya pendeta Devi Gadas pada waktu membahas hal itu, kelihatannya dia juga marah sekali. Kalau MYM saya tidak tahu, saya belum melihat khotbahnya MYM tentang hal itu, pembahasan MYM saya tidak lihat ya. Islam membahas secara singkat cuma sekitar 6-7 menit saya kira. Dan dia mengatakan itu rencana Bapak, tapi itu juga rencana iblis. Jadi dua-dua. Nah, saya tidak setujunya itu.
Saya berpendapat itu hanya rencana Bapak, bukan rencana iblis. Kalau keinginan iblis, oke. Tapi rencana iblis tidak bisa. Saya menolak itu mutlak. Jadi saudara, kita yang mempercayai predestinasi ya, percaya bahwa Allah itu sudah merencanakan dari minut tak terhingga kejatuhan Adam maupun penyaliban Kristus dan semua ditentukan oleh Dia. Dan kita juga percaya bahwa pada waktu Allah menentukan sesuatu yang baik, Dia akan bekerja melaksanakan rencananya itu secara aktif. Misalnya, Dia merencanakan si A itu bertobat. Dia akan melahirbarukan si A, dia akan mengirimkan orang Kristen untuk menginjili si A, dan dia akan memberikan pencerahan kepada si A, sehingga si A mengerti Injil, dan dia akan menganugerahkan iman kepada si A. Semuanya aktif, sampai si A menjadi orang Kristen. Bahkan dia terus akan memberikan kasih karunia sampai si A itu masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau dia merencanakan sesuatu yang berdosa, dan pembunuhan terhadap Kristus itu kan berdosa. Kalau dia merencanakan itu, dia bekerja secara pasif. Secara pasif itu bagaimana? Pertama, kasih karunia-Nya harus ditarik dari orang-orang yang akan membunuh ini, termasuk Yudas. Ya, kasih karunia itu ditarik. Kalau kasih karunia ditarik, maka orang itu tidak mungkin bisa bertahan. Karena orang itu bisa taat dan tidak berdosa, tidak membuat suatu dosa, hanya karena kasih karunia Allah. Pada waktu ditarik, mereka tidak akan punya kekuatan. Nah, bukan saja dia cuma menarik kasih karunia-Nya, tapi dia juga membiarkan atau menggunakan second causes atau penyebab-penyebab kedua supaya, dan itu bisa iblis bisa manusia, untuk menggoda orang itu sehingga orang itu pasti jatuh sesuai dengan rencana Allah. Makanya iblis dikatakan kan membisiki rencana kepada Yudas Iskariot, merasuk Yudas Iskariot dan membisikkan rencana. Ini rencana pembunuhan terhadap Yesus, ya. Dan saya yakin bahwa orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia itu juga pasti dihasut oleh, memang disebutkan ya, dihasut oleh tokoh-tokohnya supaya meminta Barabas yang dibebaskan dan Yesus minta disalibkan. Dan eh, juga pasti para tokoh Yahudi, lalu Pontius Pilatus dengan tindakan pengejutnya, sekalipun dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tapi tidak berani membebaskan, dan akhirnya menyerah pada tuntutan orang Yahudi karena dia takut. Semua itu merupakan tindakan dari Tuhan sebetulnya, tetapi dia bekerja secara pasif. Tarik kasih karunia, biarkan setan bekerja, sehingga orang-orang itu jatuh dalam dosa dan mereka membunuh Yesus. Tapi sekalipun Tuhan itu merencanakan orang-orang itu berbuat dosa, tujuannya adalah supaya Yesus itu mati dan menebus dosa dan jalan keselamatan terbuka. Ya, jadi setan sebetulnya di situ tertipu ya. Dia pikir dengan dia membunuh Yesus, dia menang karena Mesias itu dia bunuh. Tapi dia tidak tahu rencana Allah. Dia pikir menang, tapi justru dengan pembunuhan terhadap Yesus terjadi penebusan dosa dan jalan keselamatan kan terbuka bagi manusia. Jadi kita bisa melihat, saya akan tunjukkan ayatnya ya.
1 Petrus 1 ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan ayat 12 ya. Tapi yang saya tekankan ini yang bagian awal dari ayat 10 dan bagian akhir dari ayat 12. Tapi supaya jelas saya bacakan seluruhnya ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dan dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kalian perhatikan ya, yang saya sorot ini bagian awal di sini ya. Nabi-nabi ini meneliti dan menyelidiki. Mereka nubuat, tapi mereka tidak ngerti nubuat mereka sendiri. Nah, karena itu mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana dimaksudkan Roh Kristus. Jadi berarti nabi-nabi ini bernubuat, tapi mereka tidak ngerti nubuat mereka sendiri. Kalaupun mereka mengerti, mereka mungkin mengerti sedikit, tapi tidak mengerti seluruhnya. Lalu pada bagian akhir ini, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kalau malaikat-malaikat ini sudah tahu, untuk apa mereka ingin tahu? Jadi dikatakan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, jelas bahwa malaikat-malaikat itu tidak tahu rencana Allah. Kalau malaikat saja tidak tahu, apalagi iblis. Jadi iblis tidak tahu rencana Allah. Dia pikir membunuh Mesias dia menang. Tahu-tahu membunuh Mesias, Mesias bangkit dan penebusan terjadi, jalan keselamatan terjadi, justru dia dihancur leburkan. Juga saya tunjukkan satu ayat lagi yang jelas-jelas bertentangan dengan kata-kata dari Edis TV itu. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23 ya. Saya tekankan 23-nya, tapi supaya saudara melihat konteksnya, saya bacakan mulai ayat 22 ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Kamu perhatikan ayat 23 ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, ini huruf besar, nya ini Allah ya. Jadi menurut rencana siapa? Rencana iblis atau rencana Allah? Dan ini eksplisit ya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi penyaliban Kristus itu rencana Allah. Ini eksplisit. Kalau orang yang percaya rencana Bapak merencanakan penyaliban Kristus adalah orang tidak waras, berarti Lukas yang menulis kisah Rasul ini adalah orang tidak waras. Atau seluruh Alkitab ini tidak waras juga. Jadi omongan Edis TV itu 1000% salah. Dan saya tidak setuju dengan omongan Isra juga bahwa dua-dua merencanakan. Iblis tidak merencanakan. Iblis tidak bisa merencanakan. Iblis cuma digunakan oleh Allah untuk menjadi penyebab kedua supaya Yesus disalibkan. Yang merencanakan semua ini tetap Allah. Bahwa iblis digunakan itu termasuk semua dalam rencana Allah, bukan rencana iblis. Rencana iblis itu membunuh Yesus dan belum tentu melalui salib. Pokoknya bunuh dengan cara apapun bunuh. Itu bisa terlihat pertama pada waktu Yesus baru lahir. Herodes sudah didatangi orang Majus ya, bukan baru lahir ya.
Waktu masih anak mungkin umur umur nggak tahu umur berapa tahun saya nggak tahu Pak. Tapi yang jelas dalam Matius pasal 2 itu Herodes mau membunuh dia itu pasti diilhami oleh setan. Setannya tahu yang dilahirkan ini Mesias. Dia mau bunuh. Tapi tidak berhasil. Karena Tuhan menjaga belum waktunya dan bukan caranya. Kalau misalnya Herodes yang membunuh, pasti dibunuh atau dengan pedang atau dengan tombak atau apapun. Dan itu bukan caranya Yesus mati. Caranya harus melalui salib. Kematian terkutuk tidak bisa dengan cara lain. Lalu kedua, Yesus pernah karena orang-orang tokoh agama itu marah kepada dia, dia menghujat, dia mau dilemparkan ke jurang. Laki-laki Allah menyelamatkan dia. Belum waktunya dan bukan caranya. Cara mati dilemparkan ke jurang tidak boleh terjadi. Dan ketika dia pernah mau dirajam batu, laki-laki Tuhan menghindarkan hal itu. Karena laki-laki belum waktunya dan bukan caranya. Tapi pada waktunya sudah terjadi, Yesus sengaja pergi ke Yerusalem. Padahal dia tahu dia akan mati di sana. Dia sendiri menubuatkan sedikitnya 4 kali tentang kematian dia. Saya akan tunjukkan ya. Jadi dalam Injil Matius saja ini ada 4 kali ya. Kalau dalam Markus cuma ada 3 kali, dalam Lukas cuma ada 3 kali, dalam Yohanes tidak ada. Ya, tapi ini 4 kali dalam Matius, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang hanya dikatakan dibunuh dan dikatakan disalibkan. Ya. Lalu sekarang Matius 17 ayat 22 nubuat kedua kalinya di dalam Injil Matius ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata pada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka di murid-muridnya itu sedih, sedih sekali. Lalu yang ketiga di dalam Matius 20, 17-19. Kita Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhkan dia di hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya dia olok-olok disesah dan disalibkan. Kalau tadi 2 kali dibunuh saja, tapi di sini disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Lalu dalam Matius 26 ayat 1 dan 2, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, segala pengajarannya itu, berkata ia pada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini tidak dibicarakan kebangkitannya, tapi dikatakan disalibkan. Ya, tapi sedikit nanti 4 nubuat di dalam Injil Matius ya. Dia sering menubuatkan hal itu. Jadi tidak mungkin tidak, itu pasti berasal dari Tuhan. Karena nubuatnya diberikan oleh Yesus sendiri. Um, bentar. Repotnya dengan Edis TV ini ya. Pertama orangnya tegar tengkuk. Dan kedua orangnya arogan.
Dan ketiga, pengikutnya dia itu puluhan ribu, saudara. Tidak ada koma lain di dalam TikTok yang kalau live bisa menandingi punya dia. Orang lain tuh kalau live itu kalau bisa yang nonton itu 1.000 atau 2.000 itu sudah luar biasa bagus. Di TV itu kalau live bisa sampai 20.000 ke atas, 27.000. Kalau tidak salah pernah sampai 30.000. Pokoknya jauh-jauh melebihi yang lain. Itu juga mungkin menyebabkan banyak orang iri hati kepada dia dan jengkel karena yang biasanya nonton live di mereka lalu pindah ke edit TV. Dan pengikutnya dia tuh fanatik bukan main. Edit TV-nya tuh salah bagaimanapun tetap dibenarkan. Memang pasti tidak semua, tapi sangat banyak yang membela mati-matian, tidak peduli edit TV-nya salah, dibela mati-matian. Dan saudara, ini bukan sesuatu untuk ditiru ya. Tidak peduli saya atau siapapun. Mau daging gadas, mau Islam, mau siapapun. Banyak terima kebenaran dari mereka. Jangan mengidolakan dengan menganggap bahwa saya Islam, daging gadas, MYM atau siapapun tidak bisa salah. Kita semua manusia dan semua manusia bisa salah termasuk saya. Jadi ini pengikut-pengikut ini goblok semua. Mayoritas goblok. Sehingga nggak terima kalau etisnya disalahkan. Padahal jelas dia memang salah. Saya maunya nantang dia untuk debat. Kalau dia berani, saya tantang dia untuk debat. Satu lawan satu di Zoom. Saya nggak mau di TikTok. Kalau dia berani debat dengan saya di Zoom, saya lawan dia satu lawan satu. Dengan topik itu. Saya ingin tahu dia bisa kalahkan saya atau enggak. Karena ayat itu secara eksplisit menentang pandangan dia. Bagaimana dia membantah ayat itu? Jadi saudara, semua itu Tuhan yang merencanakan. Mau dia katakan saya gila, terserah dia. Nanti dilihat akhir zaman dia yang gila atau saya yang gila. Saya tetap yakin 1.000% berdasarkan ayat tadi, Tuhan yang merencanakan penyaliban Kristus, bukan iblis. Bukan dua-dua. Iblis cuma menjadi second cause. Iblis diperalat oleh Tuhan untuk menggenapi rencana penyaliban ini. Supaya terjadi penebusan dosa dan supaya manusia bisa diselamatkan. Oke, sekian penjelasan saya. Um, saya tanya dulu sama Martin dulu, sudah cukup jelas atau belum? Yang lain jangan tanya dulu. Martin dulu. Kalau Martin mau tanya lagi, silakan tanya lagi. Sebelum saya, oh sudah Pak Budi, terima kasih. Oke, kan saya melanjutkan yang dari Nathan ini ya. Pak Isa tidak mengatakan bahwa iblis merencanakan penyaliban Kristus, tapi berkata bahwa iblis menghendaki atau menginginkan penyaliban Kristus, Pak. Eh, Setahu saya dia mengatakan dua-dua. Coba kita lihat ya. Oh, videonya dia tuh pendek ya. Kita lihat.
Iya, ini ya. The crucifixion, murder of Jesus, God plan or the devil's plan. Ya. Jadi kita lihat saja cuma 7 menit, 40 menit, 40 detik ya. Hanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata, Tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Ini kayaknya tanya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada yang masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang apa kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelumnya dijadikan. Ya. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, maka iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat, pesawat bisa jatuh. Tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Yang kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini menuju ke Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya, halo. Tidak. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke, salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Kalau dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus menerima, Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus.
Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Menghendaki ya. Eh? Berarti kan menghendaki. Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak. Berarti kan Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu, dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya, saudara ya, kisah Ayub, itu ujian dari Ayub, itu tuh ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Eh? Bertemu, bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan, ini adalah ujian buat Ayub. Dari kacamata iblis, ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas, tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda, tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia, supaya binasa. Bagi iblis, tujuan motifnya jahat. Tapi bagi Tuhan, dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus, dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, kalau terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya dia Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya. rencana kedua-duanya. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan, tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana iblis, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Ya, begitu jawabannya. My work is easy. Mas ini nggak bisa. Oh, jadi saya lihat sendiri ya. Jadi Nathan ini ngawur ini kalau mengatakan bukan rencana, bukan kehendak. Iblis menghendaki dan iblis merencanakan ini sebenarnya sama. Kalau menginginkan itu beda. Tapi kalau kehendak dan rencana Allah itu sama. Dan ini dia menyamakan antara dari sudut pandang dari sudut Tuhan dan sudut setan. Kata yang digunakan oleh Esra itu sama. Dan itu yang saya tidak setuju. Sebetulnya kalau memang mau mengatakan ya bahwa itu rencana dari setan, kalau mau mengatakan itu, maka ada ayat yang lebih cocok daripada yang Esra gunakan tadi mestinya. Jadi dia tadi menggunakan di dalam Yohanes pasal 13 ya, ayat yang ke-27. Nah, ini cuma dikatakan dia kerasukan, tapi tidak dikatakan apa-apa tentang sebetulnya yang di sini ini yang lebih jelas ya. Ayat 2, mereka sedang makan, ya 13 ayat 2 ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, di sini memungkinkan, saya katakan memungkinkan ya.
Saya tidak bilang ini benar ya. Memungkinkan bahwa ini diartikan itu rencana iblis. Dan karena dia membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Tapi tetap saya tidak setuju kalau itu rencana iblis. Karena iblis hanya diperalat oleh Tuhan. Dia menjadi second cause dan yang merencanakan itu hanya Tuhan sendiri. Tidak ada iblis merencanakan. Kehendak rencana sama. Inginkah? Kalau ingin itu beda. Kalau iblis menginginkan kematian itu masih masuk akal. Tapi kalau iblis menginginkan penyalipan itu saya tidak yakin juga. Kematian ya, tapi melalui salib itu ya atau enggak saya tidak tahu. Saya bingung dalam hal itu tentu terus terang saja ya. Karena kalau saya perhatikan ya, dalam Alkitab ini ada ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan bahwa iblis mau membunuh Yesus dengan cara apapun. Pada zaman Herodes ya, pada waktu dia masih kecil ya. Lalu mau dilempar ke jurang, mau dirajam batu, ya. Lalu um, apa lagi ya? Ya, yang terakhir ya, yang memang pada waktunya dan dengan cara yang benar baru baru terjadi betul-betul dia mati. Pasti orang-orang yang mau membunuh itu di apa ya, dibujuk oleh setan atau dihasut oleh setan, baik Pontius Pilatus, baik Yudas Iskariot maupun para tokoh-tokoh agama Yahudi maupun eh, orang-orang Yahudi yang dihasut untuk bertindak salibkan dia dan sebagainya itu semua itu merupakan alat dari Tuhan supaya terjadi penyalipan. Jadi dalam hal ini second cause-nya untuk pembunuhan Yesus ini adalah setan maupun manusia, banyak manusianya ini. Bukan cuma satu tapi banyak. Nah, jadi saya biarpun di sini ada kata rencana ya, saya tidak setuju kalau itu rencana dari iblis. Sama sekali tidak bisa cocok dengan doktrin predestinasi di mana Allah yang menetapkan dan Allah yang merencanakan. Sedangkan iblis itu bukan yang merencanakan tetapi hanya menjadi second cause, penyebab kedua. Dan tadi Esra memang juga menggunakan ayat yang saya juga tahu tapi tadi lupa saya tunjukkan ya 1 Petrus 1 ini memang betul ya. Tapi lebih baik kalau dibaca dari dia tadi baca cuma ayat ini ya, ayat 20-nya ya. Saya akan baca dari sini ya. Ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi memang ayat ini bisa digunakan ya. Jadi untuk karena dia dipilih, jelas yang memilih ini siapa? Ya pasti Tuhan. Ya tidak mungkin malah setan yang memilih. Setannya belum ada sebelum dunia dijadikan kok. Jadi ini minus tak teringat, sebetulnya setannya belum ada. Seperti kata Israel tadi. Kalau dalam hal itu saya setuju dengan dia. Lalu ayat apa lagi yang dia gunakan tadi? Oh, ada ayat yang dia tidak gunakan. Dan itu di dalam Matius pasal yang ke-26. Pada waktu dia doa di Taman Getsemani itu, ini dia doa ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Dia berbicara sebagai manusia ya. Kalau sebagai Allah, kehendak dia dan kehendak Allah itu satu, sama. Ya, jadi kehendak manusianya, tapi karena kehendak manusia suci, maka dia jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, cawan murka Allah, ini bisa menunjukkan kemurkaan Allah yang ditimpakan kepada Yesus pada waktu penyaliban, bisa juga menggambarkan penderitaan Yesus pada waktu menebus dosa itu. Ini semua adalah engkau kehendaki. Berarti merupakan kehendak dari Bapa. Ya, dan jelas di sini tidak ada ikut campurnya setan di sini ya. Em, Lalu ayat 42, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lalu dia mengucapkan doa yang itu juga, berarti sama ya. Em, jadi saya kira itu juga, oh dia tadi menggunakan dari Yesaya, itu saya juga setuju ya. Dalam Yesaya pasal yang ke-53 dia gunakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ayat 10 yang dia pakai ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jelas di sini adalah kehendak Tuhan ya, meremukkan dia dengan kesakitan. Cuma ini sebetulnya bisa dibaca terus ya. Cuma di dalam Yesaya ini ada penerjemahan yang salah sebetulnya. Tapi kita coba baca dulu ya. Apabila ia menyerahkan dia sebagai korban bersalah, ia akan melihat keturunannya umumnya akan lanjut dan kehendak Tuhan laki-laki ya akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan jadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sesudah itu, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaran yaitu pakai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak ini mestinya kurang di sini ya. Jadi di sini kalau kita lihat sekarang dalam terjemahan bahasa Inggris ya, bentar ya, ini cuma please, please the Lord, bukan tidak ditulis kehendak ya. Bentar kita lihat dalam anu saja, Bible saja ya, lebih enak lihatnya. Yesaya 53. Coba ya kita lihat mulai ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ini dipukul dan ditindas Allah ya. Jadi mestinya ya Allah yang melakukan ya. Nah, ntar ya. Tertikam, bertemu diremukkan. 6. Nah ini Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas ini adalah rencana Tuhan karena dia menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, sama terjemahnya di sini bahasa Inggrisnya ya. Dia dianiaya sampai ayat 8-nya karena pemberontakan umatku ya kena tulah. Tidak ada masalah di sini ayat 9. Baik Inggris maupun Indonesianya tidak ada masalah di sini. Ayat 10. Oh, di sini it is the will of the Lord. Jadi memang kehendak ya. Tapi kalau di sini please delight in itu
menyenangi ya, take pleasure. Desire itu menginginkan juga. Jadi saya kira terjemahan dari King James ini lebih benar kelihatannya ya. Dan kelihatannya New King James juga menerjemahkan itu, tapi NIV menerjemahkan will, NESB menerjemahkan please. Bentar ya, saya lihat di sana. Sebetulnya tidak ada kata will itu ya. Terjemahan will itu tidak ada mestinya. Lalu ESV, it please juga. Ini delighted. Ya, jadi mestinya ini bukan kehendak mestinya. Delight memangnya. Bahasa Ibrani-nya juga delight ya. Itu wish to determine. Menginginkan atau memutuskan. Determine bisa menetapkan. Tapi tidak ada ya. Oh, kalau diambil dari Septuaginta itu bisa willing, want ini ya. Di sini ini ya. Jadi bisa kalau dari Septuagintanya, tapi dari Ibrani-nya tidak bisa mestinya. Lalu kita lihat ayat 10, ayat 11-nya. Tidak ada urusan dengan ini. Tidak ada. Ya, jadi ya misalnya 53 ayat 10 itu tidak pasti, saudara ya. Bisa digunakan, bisa tidak, tergantung itu terjemahannya diambil dari Septuagintanya atau dari bahasa Ibrani-nya. Em, Apalagi yang dibicarakan oleh Esau tadi? Ini ada pertanyaan lagi. Nanti dulu ya, jangan banyak yang lain dulu. Saya bahas ini dulu supaya nanti videonya tidak terpotong ya. Tapi saya kira memang itu sudah cukup ya. Jadi jelas bahwa Edis TV ini gobloknya luar biasa dan sesat sebetulnya. Dan saya tantang kamu kalau berani debat tentang topik ini dengan saya melalui Zoom, kamu jantan kalau kamu berani. Kamu pengecut kalau kamu tidak berani. Berani ngomong orang tidak waras dan sebagainya, biadab kamu tuh. Matius 16:23, kelihatannya iblis mau mencegah Yesus disalib. Ya memang, makanya saya tadi kan mengatakan ya, dari hal-hal tertentu kelihatannya iblis mau membunuh, dari hal-hal tertentu kelihatannya iblis itu tidak mau Yesus mati. Jadi dalam Matius 16:23, coba kita lihat ya, Matius Matius 16:23. Oh, 23. Ya ini ya, ini waktu dia menubuatkan ya sebetulnya kematiannya ya. Matius 16:21 kan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Yesus, Petrus, enyahlah iblis, dan ini terjemahnya salah nih saudara ya.
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tapi yang penting Petrus mencegah ya. Tapi justru dikatakan hanya di sini, mari kita lihat dalam Bible Works ya. Matius 16:23. Jadi di sini nyala iblis, tapi di sini perhatikan semua terjemahnya ya. Get behind me, Satan. Jadi pergilah ke belakangku, iblis. Gitulah kira-kira terjemahannya ya. Jadi Yesus itu bukan pemimpin dari rombongan itu. Dia di depan, murid-muridnya di belakang. Tapi pada waktu Petrus mau menghalangi dia itu, Petrus ada di depan Yesus, menghalangi itu pergi ke Yerusalem. Makanya Yesus berkata, get behind me, pergi ke belakangku. Aku pemimpin kamu, pengikut, pergi ke belakangku. Bahwa dia disebut iblis bukan berarti dia kerasukan iblis, tentu saja tidak. Dia orang percaya, dia tidak mungkin kerasukan iblis. Tapi jelas bahwa dia disuruh pergi ke belakang dan usahanya untuk apa ya, supaya Yesus tidak mati itu di, justru dia ditegur secara sangat keras oleh Yesus ya. Karena memang adalah tujuan dia datang dalam dunia ini, tujuan utamanya adalah mati. Jadi itu Petrus masih belum mengerti dalam hal itu, makanya dia menghalangi. Tapi Yesus tidak mau dihalangi. Em, Lalu juga hal yang lain adalah pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, itu banyak orang menggoda dia untuk turun dari salib itu kan. Bentar ya, itu dalam Lukas saya kira ya. Bentar ya. Lukas 23. Ini ya. Ini menyalibkan ini atas jadi dalam ayat yang ke-33 ya. Penyalipannya ya. Dan juga dengan kedua penjatuh yang seorang sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu di sini coba kita lihat ayat 35-nya. Orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengajak dia, katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jadi dengan kata lain, orang-orang itu mengejek dia supaya dia menyelamatkan dirinya dan tidak mati di atas kayu salib. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan dan sebagainya, jika engkau raja orang Yahudi selamatkanlah dirimu. Ya, disuruh menyelamatkan dirimu. Ini kan menghentikan salib, berarti sekalipun sudah disalib, kalau tidak sampai mati, penebusan tidak terjadi. Lalu seorang penjahat yang digantung itu juga menghujat, katanya, bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi ada godaan untuk dia turun dari salib itu. Jadi makanya eh, dari sudut setan itu dia menghendaki Yesus itu mati atau tidak mati. Karena dari ayat-ayat tertentu kelihatannya dia menghendaki Yesus itu mati, tapi dari ayat tertentu yang lain kelihatannya dia ingin Yesus tidak mati.
Ini pernah saya tanyakan di dalam melalui ChatGPT ya. Ya, ini agak panjang ya, jadi tidak apa-apa saya bablaskan saja lah. Karena saya tanyanya ini agak panjang ya. Ini ya, apakah iblis ingin membunuh Yesus atau tidak? Saya tanya ini karena ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi itu ya. Pertanyaan ini bagus sekali karena Alkitab memang menunjukkan sisi yang agak kompleks tentang hubungan iblis dengan kematian Yesus. Mari saya uraikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, iblis memang berniat membunuh. Dalam beberapa bagian jelas bahwa iblis berusaha menyingkirkan Yesus. Pertama, sejak bayi Herodes ingin membunuh Yesus, ya. Dan di balik itu ada kuasa kegelapan, Wahyu 12 ayat 4, saudara bisa baca sendiri. Pencobaan di padang gurun, iblis mencoba Yesus supaya ia jatuh. Bahkan ada upaya untuk bisa membinasakannya. Matius pasal 4 ayat 6, dia digoda untuk loncat dari hubungan bait Allah. Lalu lewat orang Yahudi, ini, eh, iblis masuk ke dalam Yudas dan menyerahkan Yesus ya. Dan Yohanes 8:44 menyebut iblis pembunuh sejak permulaan. Saya nggak ngerti ini apa hubungannya ya. Dan Edis TV sendiri menggunakan ayat ini. Apa hubungannya ini dengan penebusan Kristus? Saya nggak atau pembunuhan terhadap Kristus saya nggak ngerti. Sama sekali nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Jadi secara operatif iblis memang menggerakkan orang untuk membunuh Yesus. Poin kedua, iblis tidak menyadari rencana Allah, tapi Alkitab juga menekankan bahwa iblis tidak benar-benar mengerti misteri salib. 1 Korintus 2:8, penguasa-penguasa dunia ini tidak mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iblis pikir dengan menyingkirkan Mesias ia menang. Namun Yesus salib adalah alat kekalahannya. Ayatnya sudah bisa baca sendiri. Artinya dia memang ingin Yesus mati, tapi ia tidak sadar bahwa kematian itu justru menjadi kunci kekalahannya sendiri. Yang ketiga, kematian Yesus adalah kehendak Allah. Yang menentukan akhirnya bukan iblis, tapi Bapa sendiri. Karena memang ini kehendak Allah. Ya, ya 10:18, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambil nyawanya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan kehendakku ini jelas dia sebagai Allah ya. Kisah 2:3 ini sudah kita baca tadi, kematian Yesus terjadi menurut maksud dan rencana Allah. Jadi meskipun iblis dan manusia mau membunuh Yesus yang berdaulat tetap Allah. Kesimpulan, ya iblis ingin membunuh Yesus dan ia bekerja melalui Herodes, Yudas, imam kepala setelah orang yang menyalibkan Yesus. Tapi ia tidak sadar bahwa salib adalah rencana Allah untuk menebus umatnya. Dalam arti itu, iblis justru diperalat Allah, berarti kan ya, diperalat Allah. Dan akhirnya binasa oleh tindakan yang ia sendiri dorong. Lalu mengapa ada godaan supaya Yesus turun dari salib? Pertanyaan yang tajam sekali. Godaan supaya Yesus turun dari salib. Ini ayatnya dia berikan semua, bukanlah kontradiksi dengan rencana iblis untuk membunuhnya, melainkan bagian dari strategi iblis yang lebih dalam. Saya uraikan. Pertama, iblis mau menggagalkan karya penebusan. Kematian Yesus bukan sekadar mati. Banyak orang mati salib, tetapi tidak ada yang menebus dosa dunia. Penebusan terjadi karena Yesus mati sebagai korban yang taat sampai akhir. Ia menanggung murka Allah penuh di kayu salib. Ia tidak turun melainkan menyelesaikan karya penebusan. Jika Yesus turun, salib tidak akan tuntas. Iblis akan menang karena rencana keselamatan gagal. Dua, godaan selalu mengarah pada jalan pintas. Sejak padang gurun, iblis selalu tawarkan jalan pintas. Batu jadi roti, Mesias kenyang tanpa menanggung lapar. Lompat dari hubungan, Mesias spektakuler tanpa jalan salib. Semua kerajaan dunia, kalau dia mau menyembah ya, Mesias berkuasa tanpa penderitaan. Puncaknya turun dari salib. Mesias dipuji manusia tapi gagal sebagai penebus. Itu konsisten. Iblis mau Yesus jadi Mesias tanpa salib. Siapa yang dipakai iblis? Alkitab tunjukkan ejekan datang dari imam kepala ahli Taurat, prajurit Romawi, seorang penjahat di sampingnya. Ini tadi sudah kita baca ya. Semua dipakai untuk menekan Yesus, sama seperti iblis memakai orang-orang di padang gurun, Matius 4, waktu dia dicobai 3 kali itu.
Lalu keempat, paradok iblis. Di satu sisi iblis menggerakkan orang untuk menyalibkan Yesus, di sisi lain ia berusaha membuat Yesus gagal menyelesaikan salib. Jadi target iblis bukan sekadar supaya Yesus mati, dan supaya Yesus tidak mati sebagai penebus. Ini yang ditekankan ya. Yesus mati dia mau, tapi bukan sebagai penebus. Itu sebabnya godaan turun dari salib pada godaan yang paling halus. Karena jika Yesus menurut, maka misi keselamatan gagal. Kesimpulan, godaan turun dari salib adalah godaan untuk menghentikan penebusan. Cara iblis mencegah kemenangan salib, klimaks percobaan yang sudah dimulai sejak padang gurun, menawarkan Mesias tanpa jalan salib. Cuma masalahnya dengan hal ini berarti di sini setan sudah tahu bahwa Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Kalau enggak, kenapa dia mau gagalkan? Yesus menang karena tetap taat sampai akhir. Sehingga iblis justru dikalahkan melalui salib. Mau saja, nggak usah ya. Kalau iblis tidak tahu rencana Allah melakukan penebusan, ini pertanyaan saya lagi ya. Agak aneh ya ingin membatalkan kematian Yesus salib. Betul sekali, di sini kita masuk ke misteri strategi iblis. Sekilas tampak kontradiksi, ia mendorong penyaliban tapi juga menggoda Yesus untuk turun dari salib. Bagaimana mungkin? Nah, mari kita bedah lebih hati-hati. Pertama, pengetahuan iblis terbatas. Alkitab konsisten, iblis cerdas tapi tidak mau tahu. Ia tahu nubuat Mesias akan menderita, Mazmur 3, Mazmur Yesaya 53, Mazmur 22, tapi tidak mau dimasukkan di penderitaan itu. 1 Korintus 24 ayat 8, jelas kalau penguasa dunia ini tahu, penguasa dunia ini diartikan sebagai setan ya. Mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya ia bisa membaca teks dan tanda, tapi tidak menyingkap rahasia rencana kekal Allah. Kedua, tujuan iblis menggagalkan ketaatan Kristus. Salib bukan sekadar Yesus mati, melainkan mati dalam ketaatan penuh. Jika Yesus mati sebelum waktunya, misalnya dilempar dari tebing di Lukas 4:29, iblis menang karena Mesias gagal. Jika Yesus turun dari salib, iblis juga menang karena ketaatan sampai akhir tidak terjadi. Jadi target iblis bukan sekadar Yesus hidup atau mati, bahkan supaya Yesus tidak taat penuh. Ketiga, dua gerakan strategi iblis, kita bisa melihat dua tahap yang tampaknya bertentangan, tapi sebenarnya konsisten. Pertama, dorongan penyaliban, karena ia pikir dengan itu ia menyingkirkan Mesias. Kedua, godaan turun dari salib, karena ia takut Yesus benar-benar taat sampai mati dan menghadapi nubuat. Iblis berusaha di semua sisi. Jika Yesus gagal mati, dia menang. Jika Yesus mati tapi dengan cara yang tidak menebus, ia juga menang. Ia tidak tahu pasti jalannya, tapi ia berusaha apa saja yang bisa membawa kemenangan. Kok kemenangan Allah? Oh, mencegah ya. Ia berusaha mencegah apa saja yang bisa membawa kemenangan Allah. Keempat, analogi seperti seorang pemain catur yang tahu raja lawan berbahaya, tapi dia tahu persis strategi akhir lawan. Dia mencoba segala langkah, kadang menyerang, kadang bertahan, bahkan kontradiktif, asal bisa menghentikan kemenangan lawan. Begitu juga iblis disalib. Poin kelima, kesimpulan. Iblis ingin Yesus mati, tapi tidak mengerti bahwa kematian disalib justru jalan kemenangan Allah. Ia menggoda Yesus turun, karena inti serangannya adalah menggagalkan ketaatan sampai akhir. Justru karena pengetahuannya terbatas, tindakannya terlihat kontradiktif, tapi semuanya mengarah pada satu tujuan, menghalangi penebusan. Lalu saya tanyakan 1 Korintus 28, penguasa dunia itu siapa? Pertanyaan bagus karena 1 Korintus 28, penguasa dunia ini tidak mengenai sebab sekiranya ini tidak usah ya. Memang ditafsir dengan dua arah utama. Pertama, tafsiran pertama, penguasa dunia sama dengan pemimpin manusia. Beberapa penafsir mengartikan penguasa dunia sebagai pemimpin Yahudi dan Romawi yang secara historis menyalibkan Yesus. Jadi imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, Pilatus, Herodes, tentara Romawi. Mereka tidak mengenal maksud Allah dan dengan kebutaan rohani mereka menyalibkan Kristus. Pendukung tafsir ini, Chrysostom, banyak penafsir patristik dari bapak-bapak gereja ya. Lalu beberapa reform, misalnya Matthew Henry menekankan bahwa para pemimpin Yahudi yang disebut. Dua, tafsiran kedua, penguasa dunia, kuasa-kuasa kegelapan. Banyak penafsir melihat istilah ini menunjuk pada iblis dan roh jahat.
Paulus memakai istilah serupa di Efesus 6:12, penguasa dunia yang gelap ini. Kolose 2:15 berbicara tentang Kristus yang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dengan tafsir ini, yang menyatakan Yesus memang manusia, tapi di balik mereka ada kuasa kegelapan yang bekerja. Pendukung tafsir ini, Origen, beberapa bapak gereja lain. Calvin cenderung ke arah ini. Ia menurut bahwa penguasa dunia termasuk iblis dan sekutunya yang membutakan manusia untuk menyiapkan Kristus. Ketika sintesis, banyak sarjana reform modern melihat keduanya benar. Level manusia, para pemimpin Yahudi Romawi yang menyiapkan Yesus. Level rohani, mereka hanyalah alat kuasa kegelapan yang lebih dalam. Dengan demikian, penguasa rohani menunjuk baik pada pemimpin manusia maupun pada kuasa rohnya di balik mereka. Kesimpulan, arti sempit imam-imam Yahudi, Pilatus, Herodes, dan sebagainya. Arti lebih luas, iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai zaman ini. Paulus sengaja memakai istilah yang bisa mencakup keduanya untuk menunjukkan bahwa manusia dan roh jahat sama-sama terlibat, meskipun akhirnya semua dipakai Allah untuk menggenapi rencana penebusan. Saya kira tidak usah lah untuk tafsirannya Calvin ya. Ini pertanyaan saya lagi ya. Jadi setan memenuhi tapi bukan murni melalui salib. Ya tepat sekali. Kalau kita rangkum dari seluruh kesaksian Alkitab dan tafsir Reform, gambarnya kira-kira begini. Pertama, setan memang mau Yesus mati. Sejak awal iblis ingin menyingkirkan Mesias, Herodes dan sebagainya nih ya, pencobaan di padang gurun tadi sudah dibaca, tidak usah diulang ya. Lalu orang Nazaret melemparkan dari tebing dan sebagainya. Lalu kedua, mengapa bukan salib? Karena iblis tidak tahu bahwa salib adalah rencana Allah untuk penebusan. Ia paham Mesias datang untuk menyelamatkan, tapi tidak tahu bagaimana. Calvin, setan tahu tujuan, tapi tidak tahu cara. Jadi ia mencoba segala cara untuk membuat Yesus gagal menyelesaikan misi. Kalau Yesus mati dilempar dari tebing atau dibunuh massa sebelum waktunya atau turun dari salib, penebusan gagal. Poin ketiga, bagaimana dengan penyalipan? Iblis mendorong penyalipan melalui Yudas, imam kepala, Pilatus. Tapi iblis kira ini hanya cara menyingkirkan Mesias. Ia tidak sadar bahwa salib justru alat Allah untuk menghancurkan dirinya. Keempat, jadi posisi reform, setan memang mau membunuh Yesus, tapi bukan lewat salib yang taat sampai mati. Ia mau kematian yang prematur, keliru, dan kegagalan misi. Karena itu godaan turunlah dari salib adalah konsisten dengan strateginya. Jangan sampai Yesus mati dengan cara yang menebus. Kesimpulan, setan mau Yesus mati tapi tidak melalui kematian penebusan di salib. Ironisnya justru karena ketika ia mendorong penyalipan, Allah memakai itu sebagai jalan kemenangan Kristus. Waktu orang-orang Yahudi berteriak salibkan dia, apakah itu bukan dari setan? Ini pertanyaan saya ya. Pertanyaan sangat penting karena menyentuh sisi misteri kerja Allah, tanggung jawab manusia, dan peran iblis. Mari kita bedah pelan-pelan. Ya, ada keterlibatan setan. Alkitab jelas Alkitab jelas bahwa setan ikut bekerja dalam peristiwa penyalipan. Yudas ya, iblisnya masuk Yudas tadi. Lalu pemimpin Yahudi Yesus berkata, iblislah bapakmu. Ini yang saya tidak ngerti ya. Lalu seluruh peristiwa bisa dibaca sebagai bagian dari peperangan rohani. Inilah saatnya penguasa dunia dilempar keluar. Ketika orang Yahudi berteriak salibkan dia, jelas ada dorongan setan di baliknya. Tapi mereka tetap bertanggung jawab. Poin keduanya, Alkitab juga menekankan tanggung jawab manusia. Petrus berkata, Yesus kamu salibkan dan kau bunuh dengan tangan orang-orang durhaka, kisah 2:23 yang tadi saya kita baca. Walaupun itu terjadi menurut maksud dan rencana Allah, mereka tetap bersalah. Dengan kata lain, setan menghasut, tapi manusia memilih dan bertanggung jawab. Ketiga, iblis memang berpikir ia menang. Setan menggerakkan mereka mengira dengan menyiapkan Yesus ia sudah menyingkirkan Mesias, tapi ironisnya disitulah justru yang menghancurkan diri sendiri. Pandangan Calvin menekankan hal ini. Pertama, Allah berdaulat sehingga penyalipan terjadi sesuai rencananya. Kedua, namun iblis juga aktif dan manusia yang dipakai tetap bersalah. Jadi cerita mencarikan dia adalah hasil dari tiga hal yang bertemu. Rencana kekal Allah, kejahatan setan yang membutakan, kedegilan hati manusia yang tetap bertanggung jawab. Kesimpulan, ya, teriakan salibkan dia tidak lepas dari tuangan setan, tapi itu bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Justru dalam tindakan paling jahat itu Allah sedang melaksanakan rencana paling mulia. Nah ini saya tanyakan pertanyaan yang di TV omong itu ya.
Apakah bisa dikatakan salib adalah karya iblis? Pertanyaannya sangat tajam, jawabnya perlu hati-hati supaya kita tidak salah menempatkan kedaulatan Allah dalam peran iblis. Yang pertama, salib bukan karya iblis. Alkitab menekankan salib adalah rencana kekal Allah. Bisa 2, 2, 3 tadi yang sudah dibaca. Yesaya 50, 30 sudah dibaca. Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini dia bicara sebagai Allah. Jadi jelas ini rencana Allah ya, rencana Allah. Karena Yesus itu juga Allah kan. Jadi salib adalah karya Allah dalam arti utama, jalan keselamatan yang sudah ditetapkan. Kedua, tapi iblis terlibat aktif. Setan yang bekerja untuk menyingkirkan Kristus, masuk ke dalam Yudas, membutakan para pemimpin Yahudi. Paulus menyebut salib sebagai tempat Allah menuju pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Itu berarti salib adalah titik benturan antara kuasa iblis dan kuasa Allah dan kuasa iblis. Jadi bisa dia dikatakan iblis mengupayakan salib sebagai kejahatan, tapi Allah memakai itu sebagai kebaikan. Analogi Alkitab Yusuf itu ya, dijual, saudaranya bermaksud jahat, tapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Jadi ini ilustrasi saja. Pandangan teologi reform, Calvin menekankan salib adalah karya Allah yang paling bijaksana, tapi tidak menafikan ini apa ya. Bahwa iblis adalah alat yang dipakai Allah dalam kebodohan sendiri. John Owen, salib adalah jebakan ilahi, di mana iblis dengan menggerakkan manusia membunuh Kristus, justru menjatuhkan dirinya sendiri. Berkhof, salib adalah contoh klasik concurrence, kerja bersama antara kejahatan Allah dan kejahatan manusia atau iblis, di mana Allah tetap yang mengatur arah akhirnya. Kesimpulan, salib bukan karya iblis dalam arti utama, asal tujuan dan keberhasilan. Salib adalah karya Allah, tapi iblis terlibat sebagai pelaku jahat yang diperawat Allah menggenapi rencananya. Iblis mau menjatuhkan Yesus, tapi Allah memakai tindakannya untuk menghancurkan iblis sendiri. Kalau mau singkat, iblis adalah karya Allah melalui kejahatan iblis dan manusia.